Selamat menonton video pembelajaran berikut. Disilahkan ditonton dengan seksama dan tetap dalam pantauan orang tua. Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 4B, subtema 1. Menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tentunya, setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Nah, tentunya nanti akan dijelaskan kembali apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, di kelas 3 kita juga sudah pernah belajar tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Namun di kelas 4 akan dijelaskan kembali mengenai hak dan kewajiban. Apa sih itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar memperoleh hak. Nah, jadi hak itu yang boleh kita minta kepada seseorang. Sedangkan kewajiban itu apa yang harus kita lakukan terhadap orang lain atau terhadap sekitar kita. Contohnya, hak kalau kita berada di rumah. Nah, sebagai anak misalnya, hak sebagai anak ketika berada di rumah. Yang pertama tentunya mendapatkan makanan yang layak dari orang tua, mendapatkan tempat tidur yang nyaman, misalnya kalau di rumah hak sebagai anak kan. Tapi kewajiban kita sebagai anak kalau di rumah apa? Harus membantu orang tua. Itu yang paling penting. Contohnya, bangun tidur, merapikan pakaian sendiri. Kalau mau pergi ke sekolah, menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri, mengikat sepatu sendiri. Nah, itu contoh kewajiban kita. Sedangkan untuk contoh hak jika kita berada di masyarakat. Nah, yang tadi sebelumnya itu adalah contoh hak ketika kita berada di rumah. Nah, sekarang ada 3 contoh hak kita berada di masyarakat. Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih. Nah, jadi kita semua tuh berhak tuh mendapatkan lingkungan yang bersih. Hidup dengan tenang. Lalu mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini adalah contoh hak kita di masyarakat. Nah, masih banyak contoh-contoh lainnya hak-hak kita yang ada di masyarakat. Lalu, kalau tadi sudah membahas tentang hak kita di masyarakat, sekarang adalah contoh kewajiban kita di masyarakat. Nah, di sini juga ada 3 gambar atau 3 contoh. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kewajiban kita nih. Terutama kita di kehidupan bermasyarakat maupun di sekolah ataupun di rumah. Nah, jadi biasanya melakukan hal kecil itu dimulai dari rumah. Nah, kalau di rumah kita sudah bisa melakukan hal-hal baik, kita juga tentunya akan bisa melakukan hal-hal baik di lingkungan masyarakat. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Agar kita mendapat lingkungan yang bersih. Gambar yang kedua, mengikuti kerja bakti. Nah, ini terutama yang tinggal di daerah kompleks atau tinggal di daerah perumahan. Nah, mengikuti kerja bakti ini fungsinya adalah untuk menjaga kebersihan. Nah, jadi agar lingkungan kita bersih. Nah, kita juga bisa hidup tenang kalau lingkungan kita bersih kan. Lalu gambar yang ketiga ada mematuhi aturan yang berlaku. Nah, ini sangat penting kewajiban kita nih, terutama di lampu merah nih gambarnya nih. Nah, berhentilah kalau pakai kendaraan. Berhentilah di belakang garis zebra cross tuh. Nah,
sesuai dengan arahan hukum yang berlaku. Jadi ini adalah 3 contoh kewajiban kita di masyarakat. 4B subtema 2 atau buku 4B bagian 2 menjelaskan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus kita lakukan dengan seimbang. Jika kita ingin memperoleh hak kita, harus melaksanakan kewajiban. Nah, jadi kalau kita mau memperoleh hak, kita harus melakukan kewajiban. Contohnya kalau di rumah nih, kita sebagai anak, misalnya mau minta hadiah ke orang tua. Nah, kalau mau minta hadiah ke orang tua, itu kan hak juga tuh. Nah, nggak boleh langsung minta. Coba kerjakan dulu kewajiban sebagai anak yang ada di rumah. Misalnya, bantu orang tua menyapu rumah, membantu orang tua mencuci piring. Nah, nanti kan itu disebut sebagai kewajiban tuh, membantu orang tua. Nah, kalau sudah membantu orang tua, tentunya orang tua kita akan senang di rumah tuh. Ih, anak saya baik, anak saya rajin. Nah, nanti baru dikasih hadiah. Nah, baru kalian bisa mendapatkan hak kalian. Makanya di sini dikatakan, kalau mau memperoleh hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, itu dia. Lalu, kita harus bisa menghargai hak orang lain. Jangan sampai kita mendapatkan hak kita, tetapi hak orang lain menjadi terganggu. Sebagai contoh, kita wajib membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih dan orang lain dapat menikmati lingkungan yang bersih. Nah, itu adalah contoh dari hak dan kewajiban kita di masyarakat tuh. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya biar orang juga bisa mendapatkan lingkungan yang bersih. Selain lingkungan, contoh lainnya saat kita mendengarkan sesuatu, nah itu juga boleh tuh. Nah, disarankan mendengarkan dengan seadanya. Selain itu, kita juga mempunyai hak menggunakan sumber daya alam. Tetapi, jika kita juga harus tetap melakukan kewajiban berkaitan dengan sumber daya alam tersebut sebagai contoh. Nah, ini ada gambar nih. Gambar di samping menggambarkan seorang anak perempuan sedang membuka jendela di pagi hari agar udara segar masuk. Nah, ini menggantikan peran kipas angin ataupun AC. Hak yang kita dapatkan adalah mendapatkan udara yang bersih. Serta kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik. 4B subtema 3 atau buku 4B bagian 3 menjelaskan penerapan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi alternatif. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Sebagai contoh, dalam penggunaan sumber energi, kita dituntut harus seimbang dalam hak dan kewajiban berkaitan dengan penggunaan sumber energi. Menggunakan sumber energi adalah hak kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jika kelestarian lingkungan tidak terjaga, berdampak pada kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Berikut contoh cara yang dapat kita lakukan dalam melestarikan lingkungan berkaitan dengan kewajiban dalam penggunaan sumber energi. Nah, di sini Bapak atau saya mencantumkan 3 contoh.
Gambar yang pertama, mematikan lampu ketika siang hari. Nah, ini sangat penting nih. Jadi, jika siang hari, sebaiknya kita nggak usah menggunakan lampu. Gambar yang kedua di sini adalah menggunakan kendaraan umum. Nah, ada kereta api. Nah, ini biasanya seperti yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita di Pulau Kalimantan mungkin masih susah. Mungkin kalau kita di Kalimantan, kendaraan umumnya seperti bus. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu gambar yang ketiga, penanaman kembali pohon. Nah, ini terutama pada hutan yang sudah gundul. Selain menghemat energi, kita juga wajib mengembangkan sumber energi alternatif. Yang pertama, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, pusat listrik tenaga air. Yang kedua, ada gambar penghasil listrik menggunakan kincir angin. Nah, kalau ini adanya itu yang paling sering kita lihat ada di negara Belanda menggunakan kincir angin. Lalu gambar yang ketiga ada penghasil listrik menggunakan panel surya. Nah, panel surya ini kebanyakan digunakan di daerah tropis. Tropis itu adalah daerah panas. Nah, contohnya kita di Kalimantan Barat. Nah, itu sangat penting tuh ataupun sangat berguna. Karena kita lebih sering terkena sinar matahari. Nah, lebih baik tuh menggunakan panel surya sebagai energi alternatif penghasil listrik. Baik, tadi sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, dalam kata, ataupun dalam hal sebagainya. Nah, karena kita memulainya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa.